Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Ya Allah, panjangkan umur kami semua, kabulkan segala hajat kami, untuk keluarga kami, anak-anak kami, untuk ibadah kepada Allah SWT. Luaskan rezeki kami yang halal, jangan dikurangi. Kumpulkan kami bersama kekasih kami Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu syakirin. Sama-sama, Bu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulidin Rasul beserta timnya yang luar biasa hebatnya. 45 kuring patah di Buajaran, patah sabila di Gacermin. 45 sudah ulun datang ke majelis taklim, ada menyamak bubuan ramen. Ulun kaget juga macam-macam buah-buahan. Subhanallah, tanda syukur kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Tunggulah, ini merabut. Penjulun minuman coklat ada wadah nyaman berhadapan. Jangan para ulun pada ulun menyambah. Hebat banget. Oh, ibadah ya. Iya. Burung irian, burung cendrawasih. Tian-tian mau ulun ucapkan terima kasih. Kita ke inti kah? Baik ibu-ibu, para tokoh masyarakat, ibu-ibu guru agama, ibu-ibu semua, anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab, ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Senang apa senang semua? Senang, apalagi wadah mau dilihat kita harus pipik liur.
lihat ulunnya nah, karena titik dia ulun dapat wajib juga lihatnya nah, buang banyak karena itu kan pada minta juga alhamdulillah hebat banget ini. Ini mengamalkan bagian daripada kebiasaan salafus saleh. Mau tahu ceritanya ibu-ibu? Seorang wali kutub Qutbul Ghaus Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi berkata, "Man jama'a, siapa ujar beliau yang mengumpulkan saudara-saudarinya pas banana, jauh-jauh grup banana, datang juanya, jauh pun bajaran batis, amun kendaraan 3 menit aja, alhamdulillah." Ibu-ibu juga kita berkumpul padahal jadi ibu ketua tadi jam kuring. Betul apa betul? Ada apa? Karena demi cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita sama-sama berkumpul. Mudah-mudahan kita berkumpul pulang di dalam surga bersama Rasulullah dalam keadaan himong, beruntung dan berbahagia. Amin ya rabbal. Barang siapa ujar siriman jamaah lima walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ikhwana saudara-saudarinya. Undangan itu nih, yang jauh-jauh datang undangan banyak. Subhanallah. Ulun semalam berapa goreng ibu menelepon kebanyak tawa menyahutin. Karena aku baterainya suak dah seadanya pula. Ini bulan Maulid sudah 18 hari. Lalu dia menghidangkan makanan. Sudahkah dapat nasi kotaknya? Ulun balon. Bisa 2 kayaknya dapatnya. Mas, 3 aja. Awas kalau ada 3. Lalu memberikan jamuan, taskalah dan memberikan yakni menghiasi tempat. Masya Allah, ulun mang tadi lewat umur kayak rumah pengantinan. Nanti hebatnya di belakang apa hias, alhamdulillah. Menghiasi tempat ujar beliau. Karena mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melakukan amalan ihsanan, amal yang paling baik. Sudah diawali tadi pembukaan dengan membaca Maulidur Rasul. Alhamdulillah. Biar mendengar bubuhannya pemaulidan, biar kada kisah caget tebang mata. Suara emasnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan laris panis. Nang dagang-dagang payuan. Namun belum dapat pasangan tayu lah orang-orangnya. Amin ya Rabbal. Murah rezeki barataan. Naik haji sarumahan. Umrah sekampungan. Amin ya Rabbal. Fadilatnya kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul ini, ujar beliau ba'asahullah yaumal qiyamah. Kita akan dibangkit di hari kiamat ma'ad nabiyyin, dengan rombongan para nabi dan rasul. Akor wasiddiqin, dan orang-orang yang ahli, orang-orang yang mencintai kejujuran. Amin. Wasyuhada, dikumpulkan kita dengan sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan Badar, perang Uhud, perang Hunain, macam-macam. Akor wassolihin, kita akan dikumpulkan kata beliau dengan hamba-hamba Allah yang soleh kena di surga. Amin. Dan masuk surga berapa? Ada gampang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang pasti ujar Nabi dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Amin. Cintakah ibu-ibu sama Rasulullah? Cinta benar, siang malam baca salawat. Betul apa betul? Ada yang belum pernah bermimpi Nabi, mudahan kata Rasulullah dalam mimpi. Karena kalau orang bermimpi sekali aja sudah habis dosanya diampuni. Lam yadkhulun nar, orang itu selamanya ahli surga. Angkat tangan, Allahumma arina wajha nabiyika
yaqadzatan wa manama. Ya Allah, bari kami mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul pula di waktu jaga. Amin ya rabbal. Hari ini panitia punya tema yang luar biasa indahnya. Manauladani apa? Baca apa? Manauladani kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hebat, luar biasa. Siap Bu mendengarkan? Siap. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Rasulullah dengan pujian yang belum pernah diberikan kepada seluruh nabi-nabi. Di dalam Al-Quran diabadikan, ujar Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah menyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah Ta'ala ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak ini terbagi dua, kok mau tahu? Akhlak kepada Allah. Siapa yang pengen sholatnya diterima, mesti menurut sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin puasa Ramadannya diterima, mesti menurut puasanya Rasul. Ingin ibadah hajinya mabrur, umrahnya makbul, mesti menuruti umrahnya, hajinya, syarat rukunnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya sekedar sebagai penunjuk kebenaran, tapi beliau juga hadir di tengah-tengah para sahabatnya. Diabadikan dalam Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah. Tadi kalau membacakan, piani hafal pada surah bacaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh tauladan yang terbaik, yang paling baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, percaya akan datangnya hari kiamat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa yang bisa mencontoh Nabi? Orang yang banyak mengingat Allah. Alhamdulillah, banyak menyebut-nyebut nama Allah, banyak menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala kita membaca sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu zikir, Muhammadnya salawat. Subhanallah. Bagi orang yang suka banyak menyebut nama Allah, banyak menyebut nama Rasulullah, mereka inilah, ibu-ibu inilah orang pertama nanti masuk surga. Amin. Akrabukum alayya yaumal qiyamah. Tahukah kalian ibu-ibu, orang yang paling akrab dengan Rasulullah di hari kiamat? Bagaikan ini jari tunjuk dengan jari tangan. Ada apa pengalatnya, Bu? Ada. Akrabukum alayya yaumal qiyamah.
aktsarukum alayya. Siapa yang paling banyak membaca salawat dan salam kepadaku, orang itulah yang paling dekat kedudukannya dengan aku di dalam surga. Amin. Aturannya banyakkan baca salawat aja lagi nih boy bulik nih kanannya. Amin. Ulun batakon mana baiknya membaca salawat lawan mamai. Oh awas kan kalau mamai ini basuh diri jangan basuh diri. Tapi sih ada bukannya ada di sana di sana di Mars sana. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, tidak dimatikan seorang hamba yang membaca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kecuali dikabulkan 30 macam hajat yang diutamakannya kabul. Amin ya rabbal. Kita mencontoh Nabi, hanya kita senang menyebut nama Rasulullah, senang menyebut nama Allah. Wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amin. Ibu-ibu, siapa yang menginginkan bahagia, falahul falah, beruntung di dunia, bahagia dengan ridhonya Allah, beruntung bahagia bersama Rasulullah di dalam surga, mesti wajib kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dibangkit dari kubur dalam golongan ashabul yamin. Asbananya langgar ashabul yamin. Ashabul maimanah. Ashabul maimanah golongan kanan artinya. Kesalah sambil sudah ulang. Ashabul maimanah golongan kanan. Allah menciptakan surga bagi golongan ashabul maimanah. Amin ya rabbal. Supaya kita menjadi golongan ashabul maimanah, contohilah akhlaknya Nabi Muhammad. Baik anak-anak maupun dewasa maupun yang sudah tua-tua bersabdu, anak bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mesti mencontoh Nabi Muhammad. Dari kehidupan pribadi sampai kehidupan berumah tangga sampai kehidupan bernegara, mesti mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun batakun lampian ibu-ibu yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, hendak bahagia rumah tangganya, biar sakinah mawaddah warahmah, hendak mesti menurut Nabi. Dan abahnya yang di rumah-rumah di Mandangar, jadi nyaman sekali buat ibu-ibunya di langgar, abah-abahnya di rumah. Akur gak boh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rumah tangga beliau paling berbahagia di permukaan bumi. Tidak ada satu rumah tangga sejak diciptakan dunia sampai datangnya hari kiamat sebahagia rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, dengan Aisyah Ridha dan istri-istri beliau yang lain. Mau tahu bu rahasia keharmonisan rumah tangga Nabi? Mau tahu. Pertama, modal orang hidup di alam dunia, modal kehidupan dalam berkeluarga, dalam kehidupan pribadi maupun bernegara, mesti orangnya takwa. Betul apa betul? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah ya Allah engkau hidup di alam dunia, niscaya bekal yang paling istimewa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa ibu-ibu? Mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Akulah aja Nabi manusia yang paling takut terhadap murka Tuhan. Sehingga Nabi kita tuh kada tagawi dosa, kali sini dosa takutan benar dan murka Tuhan buat. Orang yang benar imannya kada wani menggawi dosa aja Nabi. Kalau dada manusia sudah beriman, dia memandang perbuatan dosa seperti memandang sebiji gunung yang akan meletus.
dan khawatir jika dia tertimpa bencana. Mudah-mudahan kita diberi kuat iman berata amin. Lalu ada wanita sebaiknya ujar Nabi orang-orang beriman itu mayara zambahu. Orang beriman itu memandang satu dosa seperti memandang sebiji gunung yang akan meletus, sehingga dia takut dengannya. Tapi kalau hati manusia sudah munafik, dia memandang perbuatan dosa itu kadzubabin, seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, dihalau dengan begitu saja. Aku ujar Allah tidak akan menghimpun 2 kali keamanan dan 2 kali ketakutan. Siapa yang takut terhadap murkaku di dunia, lalu dia menahan dirinya tidak melakukan dosa, dia aku bangkit di hari kiamat dalam keadaan bergembira, aman daripada siksaku. Amin. Ada gampang buat kita nih, dan kalau nurutin Nabi nih. Akulah aja Nabi manusia yang paling takutan terhadap murka Allah, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim pada surah Al-Fatih, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sesungguhnya ujar Allah, kami memberikan kemenangan kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada. Wa yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad tidak disentuh dosa. Andai Nabi kita tadawi, yaitu diampuni, apalagi Nabi kita bersih daripada dosa, lantaran beliau paling takut terhadap murka Allah. Mudahan kita sarumahan barataannya yang sudah pernah kita terlanggar bertobat dengan taubatan nasuha. Karena wajah Nabi at-taibu minaz zambi kaman la zambara. Bahari kita tagami dosa, sekarang kita bertobat dengan taubatan nasuha, dihapus dan dosanya ada lagi, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Senang apa senang? Alhamdulillah, baikannya Allah. Pian tahu kamu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan oleh Allah. Apabila umatku jadi berusia 40 tahun, ada kan 40? Banyak, ya, bukan banyak. Nah, lebih lagi, para keluar 40 sudah. Di dalam Al-Quran pada surah Hud diabadikan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat akhirul zaman, umurnya kada banyak jika dibandingkan umat yang terdahulu. Tian tahu kan Nabi Adam tuh lebih 1000 tahun umur sini. Naik haji aja 1000 kali. Nah, nang belum naik haji di kajian ibaratkan. Nang belum pernah umrah dan copot tabungan. Umurnya Nabi Nuh 900 tahun. Umur umatku ujar Nabi antara 60 lawan 70. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tapi Allah memberikan keistimewaan setiap umat Nabi Muhammad yang sudah berusia 40 tahun, apabila digunakan untuk beribadah, untuk berzikir, untuk baca salawat ataupun bermajlis talim, 1 detik keberadaan kita di tempat kebaikan ini Allah menggandakan sama dengan 100 tahun umat terdahulu beribadah siang dan malam. Shallu ala Nabi Muhammad. Untungnya 40 tahun untung benar. Dari gampang. Akur ke bos. Kita nih beribadah gue umur 40, 1 detik Allah mengganjar sama dengan beribadah 100 tahun. Amin ya Rabbal. Ya kalau tahu aja gue bahari-bahari wanya 60 sudah, syukur juga ditahuakan. Untung benar gue kita nih untung benar. Berkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akulah Nabi orang yang paling bertakwa dari seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nih hendak rumah tangga bahagia. Betul apa betul? Hendak dimana aja kita nih selamat. Takwa nang ini dari pingkutik ditauladani takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling takutan terhadap murka Tuhan. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita juga kenapa rumah tangga sidin bahagia, sidin pemurah benar buat kayak pian-pian di sini nah. Ulun kau menggambarkan hubungan ashabul mana ini orangnya pemurah nah wadai banyak benar yang sakal langgar pemurah benar. Nabi kita itu pemurah benar buat. Sehingga aja Nabi as-sakhiyun habibullah, orang yang pemurah, murah harta, murah tenaga, manis muka. Alhamdulillah. Lapang dada dan pemaaf itu adalah kekasih Allah. Mau ibu-ibu jadi kekasih Allah? Mau benar pemurah. Itulah ke pasarnya. Aslinya ada duitnya 5.000 tuh katakan naik ke gula antar kalanggar. Antar ke masjid itu namanya pemurah, pahalanya gesan arwah abah mama arwah Tuhan. Amin. Wahai Ali, ya Nabi, wahai Ali itu siapa pun menantu kesayangan Nabi. Bersedekahlah engkau untuk keluargamu yang sudah meninggal dunia. Sesungguhnya pahala sedekah itu diserahkan oleh para malaikat setiap malam Jumat berupa perhiasan dan makanan-makanan yang sangat lezat. Dibawakan kepada penghuni kubur setiap malam Jumat. Nina, pahala sedekah anak ikam di jalan Ramin. Ini pahala sedekah anak ikam di jalan Nakula. Amin. Kalau sabetannya kemarin nyambat berataan. Ini pahalanya maka betalam emas, bertutup sapu tangan sutra dari surga. Begitu dibuka, maka berbinar-binar wajah abah mama kita di dalam kubur. Ini pahalanya sedekah gasanikam pahalanya. Nah, lalu orang tua kita dibahagia benar. Ya Allah, ya Allah, panjangkan ujar beliau umur anakku. Amin. Gembirakan hatinya dengan surga yang engkau janjikan, karena dia telah menggembirakan hatiku dengan pahala amalnya. Amin ya Rabbal. Banyak yang antara akwa karena di dalam ada sebelumnya ini di lain pangbuai ujar panitia sumbangan maulid ya saja mengeluarkan duit 5.000 paket buruk pulang 5.000-an angso aja 4.000. Tapi di sini ada panitia saking pelitnya naudzubillah amin kayak apa pun kita senang dalam kubur. Nah, jadi orang yang paling pemurah as-sakhiyun habibullah ada lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak kemurahan Nabi itu puncaknya di bulan suci Ramadan. Apapun yang beliau miliki daripada makanan apapun yang di rumah bebas siapa aja nama ambil. Subhanallah. Wahai Fatimah putriku, Nabi, sesungguhnya apa yang ayah miliki ini milik engkau jua wahai ayah. Wahai anakku, jagalah dirimu daripada sentuhan api neraka. Abah nak kada kau menjamin ikam masuk surga kecuali ikam jua nang beramal soleh. Amin ya Rabbal. Jadi Nabi kita tuh luar biasa pemurahnya. As-sakhiyun habibullah, orang-orang yang pemurah itu menjadi kekasih Allah. Mau jadi kekasih Allah. Walau kana jahilan, walaupun orangnya kada tapi alim, seadanya aja, tapi pemurah. Amin ya Rabbal. Jadi kekasih Allah. Ana habibullah ya Rabbi. Aku jadi kekasih Allah karena Nabi sangat pemurah. Dua sudah takwa pemurah. Ulun mencatat tadi karena panitia bertema sih. Yang ketiga, siapa? Tidak pemarah. Ayo, ada kan pemarah yang kata juga mama yang katakan. Nah, ada dia panitia solehah berataan. Amin. Calon ahli surga berataan. Tidak pemarah.
8 tahun kata Anas bin Malik aku tinggal di rumah Nabi Muhammad SAW sebagai khadam yang setia. Aku melayani tempat wudu, beliau mengisikan tempat wudu dan ke pasar dan sebagainya. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah marah-marah. Anda pembuka diri kita masing-masing, apa kabar? Dan banurutin Nabi nih. Mbak boleh ke rumah ya Allah. Nabi kita itu banyak senyum daripada tidak senyum. Mbak boleh kita takurihin berada. Jangan anak-anak mama ambil mama merdeka aja. Tapi mama dengar Ibu Ustazah Nur Hasanah bacaan Rasulullah itu nakai sini dan penyalikan. Jadi mama bertobat dari ambil rumah mama. Mama hendak baca salawat aja lagi banyak-banyak sisa umur. Amin ya Rabbal. Nyaman karulah. Tapi lamun pian pamamayan minantu kada wali bagilah. Anak bapaksaan bilang. Nah, kucing gak jauh juga. Ya kucing ini kada dapat napa-napa, tulangnya aja kada dapat. Jadi mudah-mudahan dia orang pemurah berapa. As-sakhiyun habibullah. Orang pemurah itu diangkat menjadi kekasih Allah walau kana jahilan, walaupun biasa-biasa aja tetapi alim. Wal bakhilu aduullah. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit. Aduullah. Oh jadi tadi orang engken menjadi musuhnya Allah. Walau karena aliman, andai kata sini tuh alim besar, tapi engken darajat, engkennya ada kawal dikira-kira. Mintuha datang di tamban baelang. Kepanasan sini disimpaninya kipas angin. Imbah itu sidin hendak minum ke dapur, sudah menjarang baju, jamang kurang. Sakanya babai hendak molah kopi gulanya disimpanin nangkol itu ranjang. Mandi aku di sini palihatan, aku bilang ada di sini tapi ini aja deh nasi aku di sini. Hendak pulang mandi, sakalinya sabun kadada disembunyikan di dapur. Nauzubillah men. Duduk mintu hari minum baju putih warna. Wah ini mah aja salah balarang. Pagi lagi jadi boleh. Hanya berduduk makan belum tak boleh boleh. Udah jangan mendapat penonton engken mereka. Jawakan balak. Ikutilah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadilah kekasih Allah asal pemurah dan tidak pemarah. 8 tahun aku tinggal di rumah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berkata, kenapa kamu menggawin sini? Kenapa ada digawi? Itu hadis baik. Ada pernah ya Anas bin Malik. Satu kata pun aku kada pernah Rasulullah itu mendengar beliau memarahi istrinya, kada pernah. Apabila Rasulullah itu marah, kada ketahuan. Sebenarnya pian mencari kada ketahuan, tapi dilanggarnya kami. Tahu kamu rumah. Rasulullah itu bila marah kada ketahuan. Kecuali ujar Sayyidah Aisyah, muka beliau merah, orangnya putih, rupa bungas. Bila beliau marah, mukanya aja merah. Mungkin disilakin angka itu pian bahagia. Betul apa betul? Laki pulang disipian ya nang pamurah kada pemarah mau laki tadi ingat lagi turun ke kantor. Paribasanya senang dan bahagia. Ini kada dikit-dikit tersinggung. Untuk akan-akan ini sensitif. Adakah di sini yang ketujuh sensitif angkat tangan? Tidak ada. Sumpah ya, ampir tobat. Panitia mulakan tema bagus benar. Mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita kada pemarah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau terpancing emosi, baca jalan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa disuruh membaca istighfar? Allah meletakkan sifat emosional, sifat pemarah itu ke dalam dada-dada orang yang dimurkainya.
Jadi 2 kali salib benar, berarti Tuhan sedang marah ke kita. Jadi baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masih aja marah, bawa berwudu nanti. Sudah berwudu nih, kurang berwudu itu kan bertobat kalau suci lahir batin. Sudah berwudu kada baju ampih sarik, bawa berabah. Amun sarik yuk asik orangnya. Berabah sudah taburin ya lagi. Nah, makanya papangmu jangan nang salah nang ini jangan nang kalian ini. Dipadahi. Allah mengutus Nabi Allah Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, orang yang paling zalim di dunia, mengaku jadi Tuhan, membunuh banyak bayi-bayi sehingga lautan menjadi merah. Makanya kalau pian ke Mekah kena ke umrah ada pian kena melewat laut merah teman-teman. Bahari itu dinamai laut merah saking kejamnya Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Fir'aun dan mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Katakanlah ya Allah perkataan yang lemah lembut. Fir'aun tuh luar biasa. Ya tuh kada boleh dimamai. Besaplu sudah dimamai. Ojebon kandang dimamai. Kakak-kandangan senjang tersebut lah. Jangan emosian. Datang seorang sahabat ke hadapan Nabi, seorang bedui pegunungan. Ya Rasulullah, nasihati ulun biar ulun selamat di dunia, selamat di akhirat, dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu Nabi mengucap, la takdak, jangan ikam pemarah. Tambahi wahai Rasulullah, la takdak, jangan pemarah. Tambahi lagi, la takdak, jangan pemarah. Akur bo. Jadi kalau orang ada pemarah, orang tuh ada dimarahi Tuhan. Jadi pian ingat-ingat di kalangan keluarga tuh siapa yang paling panyarikan itu, yang paling dimurkai Tuhan. Mudahan sidik bertobat. Amin ya Rabbal. Boleh pemarah. Amun kalian bisa marah ada. Kalau agama diganggu, Nabi kita pergi disuruh berperang buah. Ini urusan pribadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berbicara ramah benar, lembut benar, bila Nabi dipanggil sopan santunnya luar biasa. Wa man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa aja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mesti berkata yang baik atau diam. Akor hebat benernya, akor berarti rasa calon ahli surga berarti. Jangan berpanggil kecuali menjadi pahala, itu pesan Nabi. Jadi orang-orang beriman umat Rasulullah itu bila hendak menelepon, pikir dulu, bolak-balik bagaikan memanggang ikan tak pepandir. Amun aku pandir yang kayak ini jadi dosa, stop, jangan dipandir. Amun aku menelepon keluarga yang kayak ini galau kena keluarga, jangan. Carilah kata-kata yang jadi pahala. Tahukah pian ibu-ibu siapa yang mengeluarkan kata-kata di lidahnya yang bikin sakit hati orang lain, itu dosanya sama dengan meruntuh Ka'bah 7 kali runtuh. Baru gampang, Abraha aja binasa, hendak banyak meruntuh, baru meruntuh enggak apa lagi. Barang siapa yang berkata-kata yang baik sesuai dengan agama, sesuai dengan pesan Allah Ta'ala dan Rasulnya, perkataannya baik, orang itu diberi pahala bagaikan beribadah siang dan malam 60 tahun. Akor bo, hebat benar. Jadi pulihkan ke rumah kau umat berataan masuk ulun. Betul apa betul? Tentang perkataan kita yang sudah lewat terkadang remnya bolong. Betul. Asal ngomong padahal itu ada orang lain yang sakit hati, dosanya besar. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah ramah tamah, sopan santun. Nah kayak apa bisikin kalian bahagia? Bisi laki ramah, sopan santun, menegur dengan cara yang halus. Bagaimana mungkin seorang suami kada bahagia kalau istrinya selalu berkata ramah dan sopan santun? Amin.
Kemudian lagi akhlaknya Rasulullah banyak tersenyum. Jadi ujar Abu Dzar Al-Ghifari, aku banyak tersenyum sehingga istriku menegur di rumah, membisikkan, piannya di mana-mana tuh kurihin. Makanya orang jenam-jenam. Itu hadis bah. Wahai istriku, ujar Abu Dzar Al-Ghifari, ketahuilah olehmu kekasihku Nabi Muhammad SAW, aku tidak pernah menyaksikan orang yang paling banyak senyum kecuali Nabi Muhammad SAW. Ada aja buai kurang bahari jualan, ada payu-payu jualan, makanya harga sama aja juga. Ini kan apa aja ada payu, babai bicara mit Muhammad Ramot. Ada kan kayak itu di sini. Doni baparot marot dulu. Nah, gara-gara kada turun ke majelis taklim, orang majelis taklim suka senyum. Karena senyum itu ibadah. Robot kalau banyak senyum. Kita nih udah terpengaruh di rumah tuh. Bila nang di rumah nih banyak senyum, kita riang hati. Betul apa betul? Tapi bila nang di rumah nih mari rimbat. Mahamu kuma ayat 42 sedih hati. Betul apa betul? Mudahan salumahan pangurihingan. Jangan perang hutan. Nah kemudian Nabi kita lagi paling jujur di dalam rumah tangga. Kada nang disembunyikan. HP kada disembunyikan, jak kasiden tuh. Jangan dah HP, bahkan dah aja HP itu lebih jak kada dan ditakutan karena orangnya jujur, terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Ya Rabbah, paling jujur. Lantaran kejujuran Rasulullah, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid jatuh hati kepadanya. Ketika Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid mempercayakan dagangannya untuk didagangkan ke negeri Syam, digelar dagangan. Apa yang didagangkan Sayyidah Khadijah? Perhiasan emas. Nah, makanya sampai hari ini emas laris manis. Perhiasan emas dan sutra asli. Lalu orang-orang di negeri Syam berkerumun dengan perhiasan emas. Beda kaki abang. Ini berapa? Ini jarum janang datangan. Aku lagi nukan ini 15 dirham. Ada aja nanti 10 aja. Karena saya tadinya berpesan jual 10. Kayak ada berapa tuh? Mengulun. Saya ada Khadijah bisa berpesan ini 10 dirham, 20 aku aja. Padahal kita pesannya cuma 10 dirham. Itu dalam hadis pun. Jadi Rasulullah tuh dagang laris manis. Dalam sekejap habis sudah jualan. Mendapat keuntungan yang teramat banyak karena kejujuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang paling amanah. Seluruh pembesar kota Makkah apabila hendak bepergian berdagang ke negeri Syam, berdagang ke Yaman, berdagang ke Bahrain, ke Madinah, mesti menitipkan barang di rumah Rasulullah. Dari ke bang, bila dititip barang di rumah Nabi Muhammad, kada kurang walau sehelai benang. Amanah benar, mudahan kita nama megang amanah nih, amanah bujur. Amin ya Rabbal. Jangan culas, jangan menipu, betul amanah. Amin. Wah ini zamannya sudah penipuan. Berapa kali ulun datang ke majelis taklim dihadang ibu-ibu di depan pintu. Bodohkan buai ulun buai nabadu dua kami sudah mendaftar umrah soalnya kurangnya hilang. Kenapanya hilang ya? Nah, nauzubillah imin. Kejujuran tadi pang buat kita tahu ladani. Mudahan kita jadi orang yang jujur. Bujuran jadi ulut kesambat ini bukan promosi. Banyak anak itu sudah. Ketidakjujuran ini membahana benar. Makanya itu kita mengadakan peringatan Maulid Rasul ini mendapat pahala karena kawa kehitungan banyaknya. Surga aja lagi ampunnya. Amin ya Rabbal. Jujur. Nah, dan Nabi kita itu orang yang paling cerdas. Tidak ada makhluk Allah yang paling cerdas melebihi kecerdasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas benar orangnya.
Nabi kita Muhammad tidur, tapi tetap mengetahui apa yang ada di depan, di belakang, di muka. Nabi kita Muhammad tidur, tapi tetap berpikir. Pintar Nabi. Dan seluruh umat manusia yang pernah diciptakan oleh Allah, yang paling cerdas kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Rasulullah ketika datang hari kiamat, hari hisab, yang pertama kali dipanggil Nabi Nuh beserta umatnya. Ujar Allah, ya Nuh, wahai Nabi Nuh, labbaik Allahumma labbaik. Ujar Nabi Nuh, ulut sambut panggilanmu. Apakah engkau wahai Nabi Nuh sudah menunaikan kewajibanmu menyampaikan risalah kepada umatmu? Naam, ya Nabi Musa, inggih pun. Wahai umat Nabi Nuh, pun ya umat Nabi Nuh. Sudahkah Nabi Nuh ini menyampaikan risalah agama tauhid, agama Islam kepada kalian semua? Tidak, ya umat. Padahal Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah. Seandainya ya umat Nabi Nuh ini menyampaikan agama Islam, pasti kami beriman, pasti kami selamat di dunia, selamat di akhirat. Tapi lantaran Nabi Nuh ada menyampaikan risalah agama Islam sehingga kami mati kafir. Auzubillahi. Diam Nabi Nuh. Ujar Allah, wahai Nabi Nuh, ikam ada lagi si saksi. Itu nama kita kada mengaku. Ada ikan besi saksi, ada jar. Ujar Nabi Nuh, mana orangnya? Seluruh umat Nabi Muhammad nang beriman, mereka itu saksi ulun ya Nabi Nuh. Ay, jauhnya. Maka Nabi Nuh ini generasi pertama buat yang menjadi saksiku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Allah Ta'ala, wahai umat Nabi Muhammad yang beriman kepadaku, beriman kepada Rasulku Nabi Muhammad, ayo datangan ke sini. Datangan dari masalah kita nih. Sudahkah ujar Allah Nabi Nuh menyampaikan risalah agama Islam kepada umatnya? Ujar kita nih, mbak ucap beratan, sudah. Jadi ujar umat Nabi Nuh deh, apabila bagian ikan menyaksikan kami ini manusia generasi pertama yang hidup di dunia, sedangkan kalian umat Nabi Muhammad hidup di penghujung di akhir zaman. Bagaimana bisa diterima kesaksian kalian semua? Ujar kita berucap, ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau telah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Engkau menurunkan Al-Quranul Karim. Betul apa betul Pak? Engkau telah menceritakan tentang kedurhakaan umat Nabi Nuh. Di sana kami sudah tahu ceritanya, kalian tidak beriman kepada kerasulan Nabi Nuh. Ranai umat Nabi Nuh. Hebat gue kita nih, kita jadi saksi di hari kiamat atas pengingkaran umat terdahulu terhadap Nabi dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah ini tabligh, sini menyampaikan tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan. Sebelum beliau wafat semua sudah tersampaikan. Alhamdulillah, sempurna agama Islam ini. Kemudian Nabi kita ini orang yang paling kasih sayang. Mana dalilnya, Bu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh ya Allah, kami telah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah kaumnya. Dia pengasihan, penyayangan, yang dia khawatirkan jika umatnya tidak beriman, yang dia khawatirkan umatnya ada lain pada itu. Sampai menjelang wafat Nabi kita berpesan, ummati, umatku, ya Nabi, aku titipkan kepada kalian sholat yang 5 waktu. Aku titipkan kepada kalian para istri yang kalian ambil dengan kalimat Allah.
jagalah wanita, bernasihatlah kalian dengan nasihat yang baik-baik. Terima kasih ya Rasulullah. Nabi bu anak meninggal dunia ingatkan kita, wahai kaum laki-laki, jaga kaum wanita, beri nasihat yang baik-baik, sebab kalian menikahinya dengan nama Allah. Nabi kita ditanya jangan badar baik. Suatu hari ada seorang ibu menghadap Nabi membawa bayi yang anak hanya lahir. Sini ya Nabi, anak kecil tadi. Begitu anak si ibu tadi digendong Rasulullah, lalu kami di pangkuan Nabi kami kencing, dirampas oleh bundanya anak kata, diambil prak kami. Ujar Nabi, perlakuan engkau yang seperti itu tidak dibenarkan oleh Allah. Sungguh ya Nabi, ini kencing udah aja dicuci, tapi perlakuan kasar engkau itu akan membekas di jiwanya. Oh ibu-ibu nambah anak kecil, sayang-sayang lawan anak lah. Oh ibu-ibu nambah anak ganas, sayang-sayang lawan anak lah. Jika Allah ya Rabbi ingin memberikan kebahagiaan dalam satu rumah tangga, Allah memasukkan sifat kasih sayang di dada suaminya. Amin. Allah masukkan sifat kasih sayang di dada ibu-ibu, dan dimasukkan oleh Allah kasih sayang di dalam dada anak-anaknya. Suami setia sama istri, istri berbakti kepada suami, anak berbakti kepada ibu bapaknya. Itulah rumah tangga Rasulullah. Baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surgaku. Amin. Demikian yang bisa sampaikan, kita sambung nanti pada waktu dan gelombang yang sama. Mudahan besar manfaatnya. Terakhir ulun meninggali doa hendak hampir amalan. Oh ibu-ibu solehah, ini difotokopiakan sengaja. Doa supaya kita jangan dimatiakan kecuali rancak-rancak naik haji, rancak-rancak ke Makkah. Mudah-mudahan bila diamalkan doa ini, insya Allah di mana keberadaan kita dimudahkan untuk mendapatkan mencapai segala niat dan tujuan. Amin. Iringi ulun, mana panitia yang minta bagiakan sebelah sini. Ini doa luar biasa. Ini doa Nabi Muhammad. Nabi kita paling banyak membaca doa ini. Doa ini diriwayatkan ini diambil daripada Al-Quranul Karim, surah Al-Mu'minun ayat 29. Dan murah rezeki berataannya. Jadi kalau amalan ini diamalkan oleh orang yang pangkat, pangkatnya naik ya buat. Bila diamalkan oleh orang yang berbisnis, bisnisnya sukses. Amin. Diamalkan oleh ibu-ibu yang merindukan Mekah Madinah, insya Allah tajajak hajat juga. Iring ulun, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sekali lagi iringi barataan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ulun ijazahkan. Alhamdulillahirabbil alamin.